membutuhkan itu memang sangat diwajibkan. Berarti walaupun saya sering diejek dan sering dihina, nggak ada urusan saya. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Tetapi sekarang saya terima kasih sebetulnya sama. Saya terima kasih dengan rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya gitu. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Hasil rekapitulasi suara dan hasil ya apa yang disampaikan oleh KPU bahwa Prabowo menang di situ begitu kan. Tetapi kenapa sampai hari ini seorang Prabowo masih ada nyimpan rasa ya terkait dengan Anies mengatakan memberikan nilai 11 dari 100 begitu. Dan sekarang diungkit oleh seorang Prabowo. Ya mungkin masih sakit hati atau jangan-jangan Anies Baswedan jadikan incaran begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini masa seorang calon presiden misalnya, seorang presiden masih sakit hati, masih mengungkit apa yang kemarin dilakukan di debat begitu. Ada apa begitu? Jangan-jangan ya ada nyimpan rahasia sakit hati. Seorang presiden tidak boleh seperti itu. Kalau terpilih ya silahkan mengayomi ini semua, bukan mengungkit hal-hal seperti itu begitu. Ini ungkit nilai 11 dari 100 Prabowo Subianto, semakin mereka mengejek saya, semakin rakyat cinta sama saya. Ya, itulah seorang Prabowo ya. Jadi artinya apa? Artinya dengan situasi politik sekarang ini ya kita lihat saja ke depan apakah Prabowo bisa bekerja atau tidak begitu kan. Tapi yang jelas dalam kalkulasi politik hari ini bahwa seorang Prabowo ya tentu mereka kan banyak, pendukung mereka kan koalisi besar ya. Mereka pasti ya menagih janji mereka ya, terutama makan siang gratis dan sebagainya. Ya kita lihatlah Indonesia ke depan, 100 hari ke depan bagaimana ya memimpin bangsa kita, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang Prabowo. Kita tunggu saja. Karena gagasan-gagasan apa yang disampaikan Prabowo ini ya sekarang ini kalau menurut saya pribadi semakin jauh dari ketertarikan dari anak-anak muda sebenarnya begitu kan. Ya kita lihat tegas saja karena dampaknya adalah ya kita tahu yang dalam situasi politik yang sekarang ini tidak menentu begitu kan ya. Karena masih ada gugatan MK ya, terus kemudian dari 01 dan 03 juga menggugat ke MK dan juga bergulir ya hak angket yang ada di DPR. Jadi bukan sepenuhnya mereka menang begitu, tapi kita tunggu saja, masih ada pengadilan yang harus kita gugat. Apakah dugaan-dugaan itu muncul? Dalam sejarah kita memang sejak beberapa tahun kemudian MK belum ya membatalkan siapa yang menang begitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau memang ya ada nuansa-nuansa dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini, bukan tidak mungkin akan diungkit di situ di persidangan. Tapi nampaknya seolah-olah semuanya hal-hal seperti ini ya seolah-olah mengapa bangsa kita tidak maju-maju ya kita lihat saja ya supremasi hukumnya bagaimana. Seolah-olah memberikan tolerir ya kepada siapapun di situ begitu kan. Kecurangan tidak boleh diberikan tolerir dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan dalam beberapa komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Salah satunya adalah ketika mereka mengatakan ya mengungkit nilai 11 dari 100 seolah-olah mereka masih sakit hati begitu. Udahlah Bapak Jenderal, kalau kau udah menang, udah jadi Jenderal Bintang 4, udah jadi presiden kan masih aja ngerutu kawanmu Pak Anies Baswedan katanya ya.
Ini rangkuman dari janji dari seorang Prabowo Gibran. Ya, pertama makan siang gratis, 300 fakultas kedokteran baru, 19 juta lowongan pekerjaan, 13 kota baru, 3 juta rumah, pabrik ponsel, RS modern di setiap kota, melanjutkan IKN, 20.000 beasiswa, 5 miliar per desa katanya. Ini kita tunggu saja ya, apakah ini akan terrealisasi atau tidak. Tapi yang jelas bagi kami agak jauh begitu kan, uangnya dari mana begitu. Mau ngutang lagi ya, mau ngutang lagi begitu kan. Bahkan ya satu sisi kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan Anies Baswedan bisa benar ya, 11 dari 100 di situ begitu. Masih diungkit juga, ya Allah, ini rakyat semakin cinta bansos dan makan siang gratis. Semoga para pejabat-pejabatnya semakin cinta ya sama rakyatnya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu ya. Bahkan ya satu sisi ketika melihat dengan beberapa diskusi dari dunia akademisi, kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan dan yang dilakukan oleh seorang Prabowo, ya saya kira tidak akan begitu efektif pekerjaan mereka. Itu aja begitu kan, sama dengan Pak Jokowi memimpin periode kedua ini, sama mereka. Karena apa? Karena pertarungan di dalam kubu istana itu bukan seorang Prabowo sendiri, tapi bagaimana seorang Gibran itu dipersiapkan untuk pemilu di 2029 sebenarnya. Maka seorang Jokowi sudah memberikan kritikan keras, memberikan tanda-tanda keras sebenarnya kepada seorang Prabowo bahwa wakil itu harus ya sama, setara dengan apa yang dilakukan oleh capres. Padahal di era Jokowi sendiri begitu, wakil hanya dijadikan ya ban serep di situ begitu kan, hanya sebagai pelengkap. Perannya apa ke masyarakat, ke publik apa di situ begitu kan. Jadi saya kira jangan sampai ya kalah dengan di balik ini semua begitu kan, dalam artian bahwa yang mengandilkan jangan-jangan nanti si Samsul begitu kan. Anda sudah menang 58% dibantu Jokowi, masih nggak move on juga. Dari survei ya Kompas 62% rakyat menginginkan hak angket pemilu di 2024 diproses DPR. Kalau Anda merasa menang bersih, ajukan hak angket juga dong sesuai keinginan rakyat cinta Anda. Pak Prabowo, kamu menang dibantu Jokowi ya, katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen ya, mau dibantu siapapun kayak begitu kan ya. Dalam artian bahwa kalau memang tidak pro terhadap rakyat, tidak bisa mereka akan dipilih kembali begitu kan ya. Ya apalagi dibantu survei. Itulah yang kita lihat sebuah politik yang ada di Indonesia. Semuanya begitu kan dianggap tolerir dan sebagainya begitu kan. Bahkan ini ungkit nilai 11 dari 100 Prabowo Subianto, semakin mereka mengejek saya, semakin rakyat cinta kepada saya. Ya karena mereka menang begitu kan ya. Menang dengan cara apa? Dan itu masih tanda tanya. Capres nomor urut 2 ya Prabowo Subianto mengungkit pemberian nilai 11 dari 100 yang pernah diberikan Anies Baswedan saat debat Pilpres 2024 lalu. Hal itu disampaikan Prabowo ketika menghadiri acara buka puasa bersama bukber dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kantor DPP PAN. Walaupun saya sering diejek dan sering dihina, nggak ada urusan. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dinilai 11 dari 100. Nah, dengan adanya shock seperti itu kan menandakan masih nyimpan rasa dendam begitu kan. Rasa sakit hati begitu. Padahal mereka sudah menang. Ada apa begitu kan? Hati-hati. Akan tetapi Prabowo kini mengucapkan terima kasih kepada lawannya Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo. Dia menyatakan ejekan yang diterimanya membuat masyarakat ya berbalik menyukainya. Sekarang saya terima kasih dengan rival-rivalnya saya kemarin. Semakin mereka mengejek saya, semakin rakyat cinta sama saya. Nah, ya nanti mungkin ya muncul lagi yang namanya survei kepuasan Prabowo lah, kepemimpinan Prabowo saat 100 harinya memimpin Indonesia, pasti muncul hal-hal seperti itu. Ya kita bayangkan dalam situasi politiknya masyarakat hari ini sudah tidak percaya lagi dengan adanya survei begitu kan, dan bahkan satu sisi bisa diragukan apa yang dilakukan Prabowo ke depan begitu kan. Jadi tunggu saja karena setiap setiap tahun itu akan berubah pola pikir masyarakat ya.
yang kemudian satu menginginkan ini, menginginkan itu dan sebagainya, bahkan tidak sejalan lagi dengan program-program pemerintah yang kemudian yang hanya itu-itu aja begitu. Contoh yang di generasi Z begitu kan, generasi Z dan sebagainya begitu, pola pikirnya akan berbeda juga. Tetapi ya kita lihat saja ke depan apakah cukup efektif atau tidak ya, terutama makan siang gratis. Ini mulai di mana sebenarnya? Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe dan YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.